Strike, 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 strike. Ini harus sambil benerin posisi perahu nih, ikannya lari ke belakang soalnya. Tarikan dari ikan saya rasakan sangat kuat. Pergerakannya pun cukup agresif dan liar. Menghadapi kondisi seperti ini, saya harus menjaga ritme dengan terus mengencangkan tali pancing supaya ikan tidak lepas. Ternyata, seekor wahoo berukuran cukup besar berhasil saya kalahkan dan landed di atas perahu. Ketangkasan dan kecepatan berenang wahoo memang tidak diragukan lagi. Menurut beberapa sumber, kecepatan ikan tenggiri jantan ini mampu mencapai hampir 80 km per jam. Datang banget ikannya nih, ikan tenggiri jantan ya? Apa namanya Pak sini Pak? Ikan wahoo. Coraknya, motifnya. Keren banget. Size berapa nih ya? Sekitar 4 kiloan, 5 kilo ada kali. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Ya, Strike Back Mania, ini akhirnya kita sampai juga di spot setelah kurang lebih 40 menit perjalanan nih. Ini karena kita hari ini mau popping sama casting nih, jadi kayak gini nih spotnya, batu-batu karang kayak gini nih. Ikutin terus Mancing Mania Strike Back, mantap! Lokasi battle fishing kita kali ini berada di laut wilayah Desa Tamban, Malang Selatan. Duel kali ini akan mempertemukan tim Bankir dan tim Musisi. Kedua tim begitu tidak sabar untuk menunjukkan keahlian memancingnya. Target battle adalah ikan jenis keluarga Trevally, dan jika beruntung akan mendapatkan sensasi sambaran ikan tenggiri seperti yang sudah saya rasakan. Menjadi bagian dari Samudra Hindia, wilayah Laut Malang Selatan memang terkenal dengan arusnya yang sangat kuat. Mancing Mania Strike Back, mantap! Setelah melewati perjalanan selama lebih kurang 1 jam, akhirnya perahu peserta sudah sampai di spotnya masing-masing. Dewi Keberuntungan sepertinya lebih dahulu memihak ke tim Musisi nih Strike Back Mania. Tidak lama memainkan umpan, Yani langsung pasang kuda-kuda bertahan, tanda poppernya disambar oleh sang predator. Fish on! Strike! Oh! Strike! Melihat dari lengkungan jorannya, sepertinya kekuatan dari ikan tidaklah main-main di Strike Back Mania. Mendapat tarikan yang kuat, membuat raut wajah kegirangan dari tim Musisi tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Kalau sampai mocel. Mentang-mentang tim Musisi masih saja sempat menyanyi sambil menggulung ril. Kalau sampai putus, itu nggak bisa tidur nyenyak. Asik. Setelah bergelut dengan ikan selama hampir 15 menit, akhirnya seekor Giant Trevally atau kue kerong berbobot sekitar 8 kg berhasil menyerah di tangan dingin Yani. Menurut data yang terpublikasi, rekor ikan GT yang pernah mendarat di tangan pemancing terjadi di Kepulauan Maladewa dan Hawaii seberat 80 kg dengan panjang mencapai 1,7 meter. Mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Malang Selatan, jos! Lemparan demi lemparan tidak lelah kami lakukan. Action popper di permukaan air yang menimbulkan splash akan sangat mudah memancing keagresifan ikan di Laut Tamban.
Akhirnya giliran popper saya yang mendapat sambaran ikan. Strike! Wih, strike! Wih! Akhirnya lempar. Suara deritan real ketika benang pancing terulur keluar terdengar begitu merdu. Setelah beberapa kali sempat berontak, akhirnya ikan menyerah juga. Ternyata seekor ikan cendro yang berukuran cukup besar menyambar umpan saya. Pancingannya strike back. Mantap. Dikenal sebagai pemutus tali para angler di lautan, perenang yang cepat dan lincah ini tak segan-segan untuk melompat keluar dari air berusaha melepaskan kail. Keberuntungan tim musisi sepertinya belum berakhir strike back mania. Semangat mereka melempar umpan ke spot potensial kembali membuahkan hasil. Kali ini, lure milik Majid di permukaan air berhasil menarik perhatian ikan. Ya, strike ya! Ajar jum! Kepiawaian dan kelihayan Majid dalam menaklukkan ikan sudah tidak perlu diragukan lagi. Seekor bluefin trevally berukuran besar pun berhasil dipaksanya menyerah. Sirip biru dan bintik-bintik di sekujur tubuhnya menjadi ciri utama ikan yang juga biasa disebut kue sirip biru. Ikan cantik yang satu ini termasuk predator yang agresif di siang hari. Mereka mudah ditemui di perairan tropis dan subtropis. Terumbu karang, laguna, dan perairan lepas merupakan habitat ikan bernama keren carang melampigus ini. Mancing mania, strike back, mantap! Strike! Mendengar dari suara merdu dari deritan Rio meyakinkan Rocky bahwa ikan yang dihadapinya bukanlah ikan kaleng-kaleng. Joran Rocky langsung melengkung menghadapi kuatnya tarikan ikan. Setelah fight selama kurang dari 5 menit, seekor wahoo berukuran cukup besar berhasil dipaksa naik oleh Rocky. Mancing mania strike back, mantap! Berbeda dengan jenis tenggiri pada umumnya yang bergaris horizontal, wahoo atau tenggiri jantan memiliki garis vertikal di sepanjang tubuhnya. Selain itu, bentuk kepalanya juga lebih lancip dibandingkan dengan tenggiri pada umumnya. Tim musisi sepertinya benar-benar mujur nih strike back mania. Beralih ke teknik jigging, umpan Yani langsung tepat sasaran dan mendapat tarikan dari kedalaman air. Jika dilihat dari tarikannya, sepertinya ikan tidak mau menyerah begitu saja. Kali ini Yani mendapatkan perlawanan yang sengit dari ikan. Perlahan namun pasti, akhirnya tenaga ikan mulai melemah dan menjadi kesempatan Yani untuk segera menaikkan ikan. Seekor ikan talang-talang atau green fish berhasil menambah pundi-pundi poin tim musisi. Talang-talang merupakan salah satu target populer bagi para angler karena kekuatan tarikannya. Mereka biasanya hidup dalam kelompok besar, terutama ketika masuk musim kawin dan melakukan perburuan. Mancing mania, strike back, mantap! Hari semakin siang, sambaran ikan dengan teknik popping semakin berkurang. Semangat Yani dalam memompa metal jignya akhirnya membuahkan hasil. Strike! Tarikan dari ikan ternyata cukup mengagetkan Yani.
pertarungan dengan ikan langsung terjadi di perahu tim musisi. Dalam posisi bertahan, Yani cukup antusias meladeni perlawanan sang predator. Akhirnya, seekor ikan barakuda berhasil dipaksa menyerah diri dan menjadi poin tambahan bagi tim musisi. Siapa yang tidak mengenal ikan yang satu ini? Barakuda aktif di siang hari dan sering melakukan penyergapan pada ikan-ikan kecil. Walaupun hidup soliter, namun saat berburu mangsa mereka dapat membentuk kelompok kecil untuk menyergap mangsanya. Mancing mania, strike back, mantap! Oh ya, strike back mania. Tak kenal maka tak sayang, begitu pepatah bijak mengatakan. Gimana kalau kita kenalan dulu dengan para angler peserta battle kali ini? Dari tim Bangkir, ada Rocky yang berprofesi sebagai pegawai bank di salah satu BUMN. Ia mulai hobi memancing sejak umur 10 tahun. Rekor pribadinya yaitu seekor ikan rainbow runner dengan bobot mencapai 15 kg. Sedangkan dari tim musisi dimotori oleh Majid yang ternyata belum terlalu lama kecanduan memancingnya, yaitu mulai tahun 2015. Meskipun belum satu dasawarsa, namun rekor pribadinya tidaklah main-main, yaitu ikan marlin dengan bobot 110 kg strike back mania. Mantap mas bro! Berhubung sudah di darat, ada satu jenis ikan yang menarik untuk saya bahas dengan strike back mania. Langsung saja kita bedah ikan barakuda. Ya, strike back mania, ini sekarang kita mau bedah ikan barakuda. Salah satu musuhnya para pemancing nih. Karena suka mutusin tali leader nih, lihat giginya nih. Tajam banget. Dan selain musuhnya para pemancing, ini juga ikan yang ditakuti para diver. Kenapa dia sering nyerang para penyelam nih? Nah, ini karena emang kebiasaan dia tuh berburu ini mengandalkan matanya dia. Jadi kalau dia melihat yang berkilap-berkilap di dalam air tuh biasanya sama dia langsung dihajar. Nah, ini nih kita mau coba lihat seberapa tajam si giginya dia nih. Ini saya udah bawa tali leader. Oh, ini gampang banget putusnya, nyata. Tajam banget giginya. Nah, selain itu barakuda ini termasuk ikan perenang cepat. Sekarang kita mau bedah bagian dalamnya. Ini nih, lihat gelembung renangnya cuma satu, namun cukup besar dan panjang dia. Dan hal ini bisa membantu dia dalam bermanuver dalam air, jadi menghemat tenaga sehingga dia berburunya efektif banget. Nah, ini ternyata si barakuda ini dia kelaminnya jantan. Nah, ini bisa kita lihat dari ini nih, organ kelaminnya yang putih-putih ini nih. Dan dia ada sepasang. Ya, sekian bedah ikan kali ini. Mancing mania strike back, mantap. Battle fishing telah usai strike back mania. Berhubung sudah di darat, sekalian saja kita olah salah satu jenis ikan tangkapan hari ini, yaitu ikan barakuda. Ya, strike back mania, sekarang saya udah sama Mas Abdul Majid. Mau dimasak apa nih Mas, ikan barakudanya? Ini rencana ikan barakuda itu paling enak kalau kita masak saus telur asin. Saus telur asin, ini mewah nih menunya kali ini. Selain sebagai musisi, ternyata Majid ini juga hobi memasak. Menu yang ditawarkannya kali ini cukup spesial dan menggugah selera, yaitu barakuda saus telur asin. Bumbunya cukup sederhana dan mudah ditemui. Telur asin menjadi bahan paling penting karena akan menjadi sausnya nanti. Mengolah bumbunya juga mudah, cukup dirajang atau diiris-iris saja. Ikan yang sudah disiangi selanjutnya langsung difilet saja, karena yang kami gunakan hanya bagian dagingnya saja. Setelah difilet, kemudian daging ikan dipotong-potong tipis. Tambahkan perasan jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amis pada ikan. Setelah itu, tambahkan bumbu saus tiramnya dan aduk lagi. Terakhir, siapkan telur ayam kocok dan lumuri ke daging ikannya hingga merata. Fungsi telur ayam adalah untuk pengikat tepung terigunya ketika ikannya digoreng. Saat menggoreng ikan, pastikan minyak yang digunakan cukup banyak ya, karena kita akan memasak dengan cara deep fry. Urusan goreng-menggoreng,
Biar saya saja yang menanganinya. Goreng hingga ikan berubah warna menjadi coklat keemasan. Sembari saya menggoreng ikannya, Majid menyiapkan telur asin sebagai bahan utama untuk sausnya. Untuk menjadi saus yang kita gunakan adalah bagian kuning telurnya saja ya, Strike Back Mania. Haluskan kuning telur menggunakan sendok. Tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah saya iris-iris tadi. Lalu tambahkan batang serai dan bumbu penyedap supaya rasanya semakin mantap. Jika tumisan bumbu sudah keluar aroma harum, selanjutnya tambahkan kuning telur asin yang sudah dihaluskan. Aduk cepat supaya tidak menggumpal. Aromanya benar-benar luar biasa ini, Strike Back Mania. Bikin perut makin keroncongan. Saus telur asinnya sudah matang. Selanjutnya masukkan ikan yang sudah digoreng dan dimasak sebentar hingga potongan daging ikan terlumuri saus asin dengan sempurna. Ini dia hasilnya, barakuda saus telur asin ala Mancing Mania Strike Back. Kalau begini sih makannya harus pakai nasi ya, Strike Back Mania. Ya, ini nih. Ini nyata barakuda cocok banget dimasak kayak gini ya Mas ya. Sangat enak. Dia dagingnya nyata walaupun bentuknya sangar tapi dagingnya Enak lembut. banget. Juicy kan? Iya, lembut banget dan cocok banget nih. Jadi rasanya ada manis, asin, gurih, pedes, ada teksturnya lagi dari telur asinnya itu ya. Betul. Parade Strike di Laut Malang Selatan sudah berakhir. Pasti pada penasaran ya, tim manakah yang berhak membawa pulang trofi dari Mancing Mania Strike Back? Pemenangnya adalah tim Musisi. Selamat untuk tim Musisi yang berhasil mendapatkan ikan terbesar. Buat tim yang kalah harus legowo dan sportif ya untuk menjalani hukuman sesuai dengan yang disepakati bersama. Ayo Rocky, kita bersihkan perlengkapan masaknya ya. Selamat untuk tim Musisi. Kegigihan kalian memang layak diganjar dengan membawa pulang trofi dari Mancing Mania Strike Back. Mancing Mania Strike Back, mantap! Akhir pekan tiba, waktunya kita mancing. Tepat pukul 6 pagi, kedua tim yang bertanding sudah siap lepas sandar dari dermaga mancing Kota Lasusua, Kolaka Utara. Strike Back Mania, kali ini battle fishing terbagi dalam dua kelompok. Ada tim Coto dan tim nelayan lokal. Ya, tiba di spot, kedua tim langsung menurunkan umpannya. Ya, halo Sobat Angler. Ini sekarang kita baru sampai spot dan saya nih ikut kapal tim nelayan nih. Ini dangkal ya Bang ini? Dangkal lah. Berapa meter? Sekitar 80 meter. Ini. Dari tim Coto, persiapan mereka kali ini sangat matang. Turun dengan kekuatan penuh, alat pancing dan umpan kelas medium ke atas siap menaklukkan ikan-ikan monster di spot Kolaka Utara. Strike! Ya, Sumardi langsung ambil posisi bertahan. Ayo Mas Bro, ikan perdana wajib naik kapal nih. Angler kawakan yang satu ini tak mau menyia-nyiakan peluang. Ikan dia paksa naik ke permukaan. Disusul dengan Munir, double strike. Double strike! Wow, seisi kapal mendadak hening menantikan ikan naik ke permukaan. Kegigihan Sumardi berhasil menaklukkan seekor mata bongsang atau biasa juga disebut Sikel Fomfret, salah satu spesies penghuni laut dalam Kolaka Utara. Predator satu ini hidup di kedalaman 70 hingga 500 meter di bawah permukaan laut. Bola matanya yang besar menandakan spesies senang mendiami laut dalam dengan intensitas cahaya minim.
Mancing mania, strike back. Mantap. Dari belakang kapal, Munir juga finish dengan perolehan seekor mata bongsang yang sedikit lebih besar. Wow, Munir hampir saja kehilangan ikan setelah mata kailnya sempat terlepas. Mantap Mas Bro, gak kaleng-kaleng ikannya. Hampir tadi mocil tadi yang namanya rezeki Mas. Tuh. Skor 2-0 langsung membuat tim Coto unggul sementara ini. Mancing mania, strike back, mantap. Waduh, itu kapalnya tim Coto. Strike lagi tuh. Strike lagi mereka, padahal spotnya cuma sebelah-sebelah nih, kita spotnya sama. Tapi mereka strike mulu nih. Kita nggak strike-strike gimana nih Bang? Setelah penantian panjang, umpan saya akhirnya dapat respon. Strike! Strike. Perlahan tapi pasti, ikan mulai naik ke permukaan. Wow, seekor kerapu sunu. Ini ikan favorit saya. Kerapu sunu. Ya, mantap. Si cantik merah ini terkenal dengan tekstur dagingnya yang lembut dan enak. Pantas jika harganya di pasaran lumayan tinggi. Perlahan tapi pasti, tim nelayan mulai bisa mengimbangi pertempuran. Tim Coto berhasil menjaga interval skor. Sumardi kembali unjuk gigi. Fish on! Laga-laganya angler kawakan yang satu ini bakal keluar sebagai man of the match. Contohnya makan contoh. Ayo tim nelayan mana? Setelah 40 menit yang melelahkan, Sumardi akhirnya berhasil mengalahkan ikan. Wow, selamat Mas Bro. Lihatlah penampakan monster laut dalam yang satu ini. Warnanya yang metalik dan sisi kulit yang kasar menambah kesan sangar ikan ini. Mancing mania, strike back, mantap. Terus ini fungsinya apa nih Bang? Ini daun kelapa sama batu ini. Fungsinya dipakai sebagai pengantar umpan ke bawah. Karena ini kan tidak pakai pemberat, jadi pemberatnya batu ini. Batu ini dengan daun kelapa. Kelapanya sudah kita ikat, kemudian kita ikatkan di batu. Oh. Dikasih umpan juga Bang? Oh, umpannya umpannya bulu itu tadi. aja. Ya. Jadi ini umpannya dicantol. Oh. Jadi ini fungsinya batu ini cuma buat Ngantar umpan doang. antar ini si kailnya ke dasar nih. Zaman dahulu, sebelum kita mengenal alat pancing modern, nenek moyang kita masih mengandalkan teknik mancing tradisional seperti sintak. Caranya cukup mudah, tali pancing diberikan mata kail serta umpan bulu ayam. Untuk menurunkan umpan menuju kedalaman tertentu, maka dibutuhkan pemberat alami seperti batu alam. Batu alam yang dibungkus dengan daun kelapa akan turun menuju dasar laut dan disentak hingga ikatan batunya lepas. Ini merupakan salah satu metode memancing yang cukup kuno, namun masih sering digunakan nelayan tradisional hingga saat ini. Wow, umpan sintak cukup efektif. Puri langsung strike. Ikan menghajar umpan tak jauh dari posisi kapal. Ternyata spesies ikan remora yang didapat Kuri. Ini salah satu spesies yang sulit ditangkap. Terbukti bahwa teknik tradisional pun tidak usang dan tetap ampuh untuk mendapatkan strike ikan. Unik banget nih bisa dapat ikan remora nih. Jarang ya Bang dapat ikan yang bisa dipancing. Jarang. Nah, ini biasanya dia ini kepalanya ini biasanya untuk menempel sama ikan-ikan besar nih, ikan predator. Dan dia makanannya biasanya sisa dari ikan predator itu, habis dia makan-makan remah-remahnya ini dibersihkan sama ikan remora, dimakan sama remora. Mancing mania strike back. Mantap. Strike Mania,
Spesies ikan remora terkenal sebagai sahabat ikan-ikan besar. Hubungan keduanya merupakan contoh simbiosis komensalisme. Hubungan antar dua spesies yang menguntungkan salah satunya, namun tidak merugikan yang lainnya. Ikan remora hidup dari sisa-sisa makanan ikan hiu besar, penyu, pari manta, hingga paus. Ikan remora sangat ahli menempelkan tubuhnya ke ikan besar. Mereka punya alat hisap di dahinya yang sangat kuat untuk menempel tanpa melukai tubuh inangnya. Saking seringnya menempel dan ikut ikan besar, remora sampai mager menggerakkan ekornya. Ikan ini juga membutuhkan arus yang cukup kuat untuk bisa bernafas lewat insangnya. Ya teman-teman, ini sekarang saya dan kedua tim udah sampai di darat. Dan ini kita mau penilaian nih, siapa tim yang menang. Tim Coto yang menang nih. Sepertinya jelas sekali, tim Coto menang mutlak atas tim nelayan. Sesuai kesepakatan ya, ada hukumannya buat tim yang kalah, buat tim nelayan. Apa hukumannya, Pak? Cuci piring. Cuci piring. Ini karena saya ikut sama tim nelayan nih. Jadi saya ikut bantu cuci piring nih. Selamat untuk tim pemenang. Dan untuk tim yang kalah, jangan berkecil hati mas bro. Hukuman sudah menanti untuk kalian. Menjalani hukuman cuci piring, semua hutang di warung Coto sudah dianggap lunas ya mas bro. Mancing ke bumi Sulawesi tak lengkap rasanya jika kita tidak mencicipi beberapa kuliner lokal di Kolaka Utara. Kali ini ada seorang lady angler yang akan menemani saya masak kuliner lokal dari desa Lumbano, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya teman-teman, ini sekarang saya mau masak ikan hasil tangkapan dari kedua tim tadi nih. Cuman karena bapak-bapak tadi udah pada pulang nih, saya ngajak teman saya Ilmi. Ini buat masak nih. Mau dimasak apa nih ikan kurisinya? Kita mau masak ikan parede. Ikan parede. Ikan parede itu diapain tuh? Kita tumis dulu bawangnya, habis itu kita masukkan ikannya. Berhubung udah lapar berat, mending langsung aja kita eksekusi ikannya ya Strike Mania. Beragam bumbu rempah khas Nusantara sudah disiapkan. Termasuk bahan kecombrang sebagai bahan alami penyegar rasa masakan. Ikan kurisi yang sudah dibersihkan akan saya marinasi dengan perasan jeruk nipis. Ini bertujuan untuk mengurangi aroma amis pada ikan yang akan dimasak. Sementara Ilmi sibuk mengiris bawang merah sekaligus menumisnya hingga berwarna kecoklatan. Ini sambil tunggu airnya mendidih, kita geprek dulu kali ya kecombrang sama sereh. Pacikala atau kecombrang akan saya tumbuk untuk menambah sensasi rasa asam yang unik dan lezat. Wah, airnya sudah mendidih. Saatnya kita masukkan ikan beserta bumbu-bumbu pendukungnya. Proses memasak ikan akan memakan waktu sekitar 30 menit. Aromanya benar-benar mantap. Perut saya seketika lapar. Masakan ikan parede sudah siap disantap. Santapan ikan di Kolaka Utara tak lengkap rasanya kalau belum menyiapkan songgi sebagai pengganti nasi. Songgi merupakan olahan berbahan sagu yang dikentalkan seperti menu papeda di Papua. Nah, tinggal menambahkan air mendidih ke dalam songgi. Aduk sebentar agar mengental. Oke, santap siang kita kali ini sudah lengkap. Saatnya makan.
Jadi makan songgi itu nggak boleh dikunyah, langsung di gitu ya, langsung disedot. Halo Strike Back Mania, per tanggal 13 April dan seterusnya, Mancing Mania kembali tayang di jam 13.30 sampai 14.15. Kalau harinya tetap sama nih, di weekend, di Sabtu, dan juga Minggu. Makanya jangan sampai ketinggalan ya. Mancing Mania Strike Back, mantap!